Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abigail Marsyaluna Aurelia dari kelas 10 Tata Busana 2, nomor absen 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang interaksi sosial, komunikasi sosial, sosialisasi sosial, institusi sosial, dan dinamika sosial. Simak videonya ya. A. Interaksi sosial. Interaksi sosial berasal dari kata interaksi, artinya tindakan yang terjadi secara dua orang atau lebih yang bereaksi akan timbal balik melalui kontak langsung maupun tidak langsung. B. Definisi interaksi sosial menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Homans. Menurut Homans, interaksi sosial merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi stimulus bagi tindakan individu lain yang menjadi pasangannya. Yang kedua, menurut Shaw. Menurut Shaw, interaksi sosial merupakan suatu pertukaran antar pribadi yang masing-masing orang menunjukkan perilakunya satu sama lain dan saling mempengaruhi. C. Ciri-ciri interaksi sosial. 1. Pelakunya lebih dari satu orang. 2. Ada komunikasi di antara pelaku melalui kontak sosial. 3. Mempunyai maksud dan tujuan yang jelas. 4. Ada dimensi waktu yang akan menentukan sikap aksi yang sedang berlangsung. D. Syarat interaksi sosial. Yang pertama, kontak sosial. Kontak sosial dapat diartikan sebagai hubungan antara dua pihak yang saling bereaksi dan menjadi awal terjadinya interaksi sosial. Kontak sosial dapat terjadi melalui kontak secara langsung dan kontak tidak langsung. Contoh kontak sosial secara langsung yaitu dua orang yang saling menyapa atau saling tersenyum. Contoh kontak sosial tidak langsung yaitu dua pihak yang berinteraksi melalui perantara seperti surat, telepon, atau media sosial. Syarat interaksi sosial yang kedua yaitu komunikasi. Komunikasi adalah proses penyampaian dan penerimaan pesan berupa ide atau gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya sebagai upaya saling mempengaruhi. Agar dapat berlangsung dengan baik, komunikasi memerlukan beberapa komponen seperti A. Pengirim atau komunikator, B. Penerima atau komunikan, C. Pesan, D. Umpan balik, E. Media atau alat. E. Bentuk-bentuk interaksi sosial. Yang pertama ada interaksi asosiatif atau positif. Ada kerjasama atau cooperation. Kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dikerjakan oleh sekelompok individu atau saling membantu yang bertujuan mewujudkan kegiatan yang positif. Contohnya, gotong royong antar tetangga. Lalu ada akomodasi atau accommodation. Akomodasi adalah suatu proses penyesuaian diri untuk mengatasi ketegangan dari individu atau kelompok yang saling bertentangan. Bentuk-bentuk akomodasi. 1. Coercion, 2. Kompromi, 3. Arbitrasi, 4. Mediasi, 5. Konsiliasi, 6. Toleransi, 7. Stalemate, 8. Adjudikasi. Lalu ada asimilasi atau assimilation. Asimilasi adalah peleburan dua kebudayaan menjadi satu kebudayaan. Lalu ada akulturasi. Akulturasi adalah penerimaan dan pengolahan unsur-unsur kebudayaan asing tanpa menghilangkan unsur-unsur budaya aslinya. Lalu, bentuk-bentuk interaksi sosial yang kedua ada interaksi sosial disosiatif atau negatif, yaitu ada persaingan, kontroversi, dan pertentangan. F. Jenis dan contoh interaksi sosial. 1. Individu dengan individu. 2. Kelompok dengan kelompok. 3. Individu dengan kelompok. G.
Faktor-faktor pembentuk interaksi sosial. 1. Simpati dan empati. 2. Imitasi. 3. Sugesti. Dan yang keempat yaitu identifikasi. Komunikasi sosial. Komunikasi sosial ialah suatu proses interaksi di mana seseorang atau lembaga menyampaikan amanat kepada pihak lain dapat menangkap maksud yang dikehendaki penyampai. B. Definisi komunikasi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Barbara Cook, komunikasi sosial adalah kemampuan seseorang individu untuk berkomunikasi secara sosial. Yang kedua, menurut Raucek dan Warren, komunikasi itu adalah suatu proses pemindahan atau pengoperan fakta-fakta, keyakinan-keyakinan sikap, reaksi-reaksi emosional, serta berbagai bentuk kesadaran manusia. C. Ciri-ciri komunikasi sosial. 1. Terdapat lebih dari satu orang. 2. Terjadi komunikasi antara komunikator dan komunikan melalui kontak sosial. 3. Memiliki sebuah maksud dan tujuan yang telah ditentukan secara jelas. 4. Adanya dimensi waktu baik masa lalu, masa kini, hingga masa yang akan datang. D. Jenis-jenis komunikasi sosial. Yang pertama, komunikasi sosial secara langsung. Komunikasi langsung merupakan proses komunikasi yang dilakukan secara langsung atau tatap muka. Contohnya, menyapa. Yang kedua, komunikasi sosial secara tidak langsung. Komunikasi tidak langsung merupakan proses dari suatu komunikasi yang dilakukan secara tidak langsung alias memerlukan alat bantuan komunikasi yang fungsinya sebagai media komunikasi. Contohnya, telepon dan Zoom meeting. E. Syarat komunikasi sosial. 1. Pengirim atau komunikator. 2. Penerima atau komunikan. 3. Pesan. 4. Umpan balik. 5. Media atau alat. F. Tujuan komunikasi sosial. 1. Komunikator. Untuk memberikan informasi, pelajaran, dan hiburan. 2. Komunikan. Untuk memahami, mempelajari, dan menikmati. G. Faktor-faktor komunikasi sosial. 1. Pengetahuan. 2. Perkembangan. 3. Persepsi. 4. Peran dan hubungan. 5. Lingkungan. Sosialisasi sosial. Sosialisasi sosial adalah proses orang-orang yang menyesuaikan diri terhadap norma-norma yang berlaku. B. Definisi sosialisasi sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut Bloom dan Selznick, sosialisasi sosial adalah proses membangun atau menanamkan nilai-nilai kelompok pada diri seseorang. Yang kedua, menurut Stewart, sosialisasi sosial adalah proses memperoleh kepercayaan, sikap, nilai, dan kebiasaan dalam kebudayaan. Yang ketiga, menurut Carol G. Figger, sosialisasi sosial adalah suatu proses belajar mengajar. C. Bentuk-bentuk sosialisasi sosial. Yang pertama, sosialisasi primer. Sosialisasi primer merupakan tahap sosialisasi pertama yang diterima oleh individu dalam lingkungan keluarga. Yang kedua, sosialisasi sekunder. Sosialisasi sekunder biasa terjadi di lingkungan sekolah, lingkungan bermain, lingkungan kerja, dan media massa. Yang ketiga, sosialisasi represif. Sosialisasi represif merupakan bentuk sosialisasi yang bertujuan untuk mencegah terjadinya perilaku menyimpang. D. Tujuan sosialisasi sosial. Yang pertama, pentingnya setiap anggota masyarakat untuk mengetahui dan menjalankan nilai dan norma yang telah disepakati oleh suatu kelompok masyarakat. Yang kedua, guna melatih keterampilan serta pengetahuan setiap individu untuk melangsungkan hidup bermasyarakat.
Yang ketiga, supaya setiap individu dapat mengendalikan fungsi organik melalui proses latihan mawas diri yang tepat. Tahapan sosialisasi sosial. Yang pertama, tahap persiapan. 2. Tahap meniru. 3. Tahap siap bertindak. 4. Tahap penerimaan norma kolektif. F. Faktor-faktor sosialisasi sosial. A. Faktor biologis. Faktor biologis adalah faktor pembentuk kepribadian yang diperoleh dari genetik keturunan orang tua. B. Faktor kelompok. Faktor kelompok adalah kepribadian yang terbentuk dari pengaruh lingkungan kelompok sosial. C. Faktor prenatal. Faktor prenatal adalah faktor yang berkaitan dengan pemberian rangsangan atau stimulus ketika anak masih dalam kandungan. G. Bentuk media sosialisasi sosial. 1. Media keluarga. 2. Media sekolah. 3. Media kelompok bermain. 4. Media lingkungan kerja. 5. Media massa. Institusi sosial. Institusi sosial adalah sekumpulan orang berkedudukan sosial yang sama dan mempunyai hubungan dan peranan kemasyarakatan serta mempunyai pikiran, peraturan, dan praktis tentang bagaimana kehendak asas masyarakat itu dapat dicapai. B. Definisi institusi sosial menurut para ahli. Yang pertama menurut Leopold von Weiss dan Becker. Jaringan proses hubungan antar manusia dan antar kelompok yang berfungsi memelihara hubungan itu beserta pola-polanya yang sesuai dengan minat kepentingan individu dan kelompoknya. Yang kedua, menurut Robert McIver dan C.H. Peck, prosedur atau tata cara yang telah diciptakan untuk mengatur hubungan antar manusia yang tergabung dalam suatu kelompok masyarakat. C. Jenis-jenis institusi sosial. 1. Lembaga keluarga. 2. Lembaga agama. 3. Lembaga ekonomi. 4. Lembaga pendidikan. 5. Lembaga politik. D. Ciri-ciri institusi sosial. 1. Mempunyai tujuan tertentu. 2. Memiliki tingkat kekekan tertentu sehingga orang-orang menganggap sebagai himpunan norma yang harus dipertahankan. 3. Memiliki sarana dan prasarana serta perlengkapan yang digunakan untuk mencapai tujuan. Tujuan institusi sosial untuk memberikan suatu kenyamanan, kesejahteraan, serta keamanan pada masyarakat. 2. Menciptakan lingkungan yang tertib. 3. Memudahkan individu dalam mencukupi kebutuhan ekonominya. F. Faktor institusi sosial. Demokratis, partisipasif, difus inovasi pemberdayaan, dan pemahaman mengenai keberadaan konflik. Dinamika sosial. Dinamika sosial adalah perubahan sosial dalam masyarakat yang mengalami berbagai bentuk permasalahan yang bisa dilakukan per orang atau kelompok. B. Definisi dinamika sosial menurut para ahli. Yang pertama, menurut William F. Ogburn, bahwa ruang lingkup perubahan sosial meliputi unsur-unsur kebudayaan baik yang material maupun yang imaterial. Yang kedua, menurut Kingsley Davis, dinamika sosial adalah perubahan-perubahan yang terjadi dalam struktur dan fungsi masyarakat. C. Jenis-jenis dinamika sosial. 1. Penyimpangan sosial. 2. Perubahan sosial. 3. Pengendalian sosial. 4. Mobilitas sosial. D. Faktor dinamika sosial. 1. Faktor internal atau dalam. Ada 1. Adanya konflik antar anggota kelompok. 2. Perbedaan paham. 3. Perbedaan kepentingan. 4. Berubahnya struktur kelompok sosial. 5. Pergantian anggota kelompok. Yang kedua, faktor
faktor eksternal atau luar. Ada perubahan situasi sosial, ekonomi, dan politik. Ciri-ciri dinamika sosial. 1. Memiliki kesamaan motif antara individu satu dengan individu lainnya. 2. Munculnya dampak-dampak interaksi. 3. Adanya penciptaan tatanan maupun kelompok sosial. 4. Norma berlandaskan. Tujuan dinamika sosial yaitu untuk meningkatkan proses interaksi antara anggota kelompok terhadap anggota kelompok lainnya sehingga dapat menimbulkan rasa saling menghargai. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.